Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari sama-sama kita berniat beriktikaf di dalam masjid mulia ini, dan iktikaf ini kita isi dengan kegiatan tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan agama. Kita mulai, saya mengharapkan rahmat, ridha dan hidayah Allah dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan beberapa tanda kiamat yang mendahului datangnya hari kiamat, walaupun sekali lagi ini tanda-tanda kecil namanya, atau tanda-tanda jauh. Tuhurul maskhi wal khusufi wal qadhafi. Ada 3 fenomena yang muncul secara beriringan atau berdekatan waktunya. Yang pertama, muncul orang-orang yang memiliki wajah yang berubah. Maksudnya wajahnya berubah dalam masa tertentu dari hidupnya. Misalnya awalnya putih lalu tiba-tiba menjadi hitam, atau awalnya hitam lalu kemudian wajahnya menjadi putih. Jadi di akhir zaman nanti terjadi perubahan-perubahan pada wajah manusia sehingga susah diidentifikasi, susah dikenali. Misalnya saya yang hari ini setelah sekian lama misalnya nggak bertemu dengan bapak, tiba-tiba wajah saya sudah berubah sehingga nggak dikenali lagi. Ini al-maskhi istilah dalam bahasa Arab. Kemudian wal khusufi. Khusufi, anjloknya beberapa bagian bumi. Bukan longsor. Kalau longsor kan gunung atau perbukitan jatuh ke lembah. Ini enggak, di bumi yang rata itu anjlok ada ke dalam gitu. Ini diistilahkan dengan al-khusuf. Kemudian wal qadhafi, satu lagi. Wal qadhafi ini munculnya cara hidup yang penuh dengan poya-poya, pesta pora. Asal ada pertemuan sedikit udah nyanyi, joget, lompat-lompat, jingkrak-jingkrak. Asal ada event dikit, menikahkan anak bikin joget, sunat anak bikin joget, meninggal anak pun ada yang bikin joget, gitu. Muncul. Ini fenomena di akhir zaman. Kemudian setelah itu ada lagi matarun, nuzul matar minas sama wala tanbitul ardu syai'an. Turunnya hujan tetapi tidak menyebabkan tumbuh-tumbuhan menjadi subur. Hujan turun seperti biasa, tapi tumbuh-tumbuhan tetap saja tidak lebih subur daripada sebelum waktu turunnya hujan. Kalau sekarang kan, kalau turun hujan kan tanaman cepat berkembang, cepat membesar kan, cepat nampak subur. Nah, di antara tanda akhir zaman sebelum datangnya kiamat nanti hujan turun tapi tumbuhan seperti kekeringan begitu. Dalam hadis disebutkan la taqumus sa'atu hatta yumtiran nasa mataran amman wala tumbitul arda syai'an. Kiamat belum akan terjadi sampai
suatu masa hujan, langit menghujani manusia, maksudnya hujan turun ke tengah-tengah umat manusia, merata, tetapi tumbuhan tidak tumbuh. Nah, gitu. Hujan turun, tumbuhannya tidak tumbuh. Manusia merasakan adanya hujan turun dan merata di berbagai wilayah atau daerah. Nah, kemudian ada lagi fitnatun tastandiful araba. Setelah itu muncul fitnah, kekacauan di jazirah Arab yang akan menghabiskan akan membersihkan noda-noda atau kekotoran atau kesewenang-wenangan atau kejahatan di jazirah Arab. Muncul pergolakan, muncul demonstrasi, atau muncul konflik. Konflik ini menyebabkan orang-orang yang dulunya zalim, ada memiliki kewenangan dan kekuasaan, bisa dijatuhkan. Orang-orang yang dulu mungkin memakan riba, dengan adanya pergolakan ini menghentikan kegiatan ribawinya. Ini disebutkan juga akan terjadi sebelum hari kiamat. Kemudian ini ada 3 lagi kejadian yang berturut-turut. Disebutkan dalam sebuah hadis, kalamul hajari nusratan lil muslimin, qitalal muslimin lil yahud. Yang pertama adalah pohon bisa berbicara, kemudian batu juga bisa berbicara. Kemudian yang ketiga, orang-orang Islam memerangi orang-orang Yahudi dan memenangkan pertarungan itu. Ini 3 disebutkan dalam hadis. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala tuqatilukumul yahuda fatusallituna alaihim hatta yaqulal hajaru ya muslim hada yahudiyun warai faqtulhu. Dalam hadis dari Ibnu Umar, semoga Allah meridainya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kuat betul kedudukan hadis ini. Nanti sebelum kiamat terjadi, orang-orang Islam akan memerangi orang Yahudi dan menang dalam perang itu. Kalau kemarin di Gaza kan nggak menang kan, cuma gencatan senjata. Ini orang-orang Islam nggak disebutkan berasal dari mana. Rasulullah tidak menyebutkan secara tegas kan. Dan ini pun Rasulullah sebutkan karena mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan muncul orang-orang Islam memerangi orang Yahudi dan orang Islam menang. Ini sebenarnya nggak susah kita pahami ya Pak Ibu. Secara logika, sekarang pun seandainya perang benar antara orang Islam dengan orang Yahudi, akan menang orang Islam. Karena jumlah populasi, jumlah seluruh orang Yahudi di seluruh dunia itu hanya 12 juta orang. Sedangkan jumlah orang Islam itu lebih dari 1 miliar orang kan. Nggak ada cuti negara mati sih kan. Tetapi itulah karena orang Yahudi memiliki yang pertama pengaruh, kemudian jaringan, relasi, media, lobby dan sebagainya. Mereka memanfaatkan kekuatan-kekuatan pihak lain untuk bisa bertahan. Bahkan kekuatan orang Islam itu sendiri mereka manfaatkan untuk menghalangi orang Islam lain menyerang dan mengalahkan mereka. Pak Ibu mungkin mendengar dan menyimak apa yang terjadi di Mesir dalam 10 atau 5 tahun terakhir inilah. Bagaimana kekuatan Islam muncul, kemudian demokrasi juga muncul di Mesir sampai diselenggarakan pemilu yang dimenangkan oleh Mursi, didukung oleh umat Islam. Tetapi tiba-tiba dalam waktu lebih kurang 1 tahun Mursi dijatuhkan oleh As-Sisi kan, dengan cara kudeta.
Di negara-negara lain kalau ada kudeta, maka yang melakukan kudeta itu akan dihukum kan, akan ditangkap oleh Amerika, akan dipengadilankan. Karena Mursi terpilih secara demokratis dalam pemilihan umum. Nah, bagaimana kekuatan Yahudi di situ? Karena Mursi dianggap ancaman bagi Israel, sedangkan Asisi itu memang memiliki hubungan, ibu Asisi itu memang orang Yahudi. Nah, jadi ini contoh betapa orang-orang Yahudi itu menggunakan pengaruh, menggunakan media, menggunakan jaringan, sehingga mereka bisa bertahan. Dan berkali-kali umat Islam bisa mereka kalahkan. Perang di zaman Anwar Sadat dulu antara Mesir dengan Israel kan dimenangkan oleh Israel kan. Baik, kita kembali ke sini. Nanti sebelum akhir zaman orang Islam akan menang. Saya kemarin ketika Gaza itu berperang melawan Yahudi, khawatir juga nih, ini kayaknya udah hampir dekat kiamat nih. Tapi untunglah belum menang gitu ya. Jadi ada untungnya sebenarnya bagi umat Islam kan. Seandainya menang umat Islam, berarti terjadi apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Berarti nggak lama lagi kiamat akan terjadi. Karena bersambung dia. Jadi di akhir zaman nanti orang Yahudi menang dalam peperangan. Tak hanya itu, ketika orang Yahudi itu lari dan bersembunyi katanya, hatta yaqulal hajar, bersembunyi di balik batu, di balik bukit-bukit bebatuan, batu pun ngomong kepada orang Islam, ya Muslim, wahai orang Islam, ini dia ada Yahudi sembunyi di belakang saya, kata batu itu kepada orang Islam. Faktulhu, bunuhlah orang Yahudi ini. Coba bayangkan, sampai batu pun benci kepada orang Yahudi itu. Dalam hadis lain, la taqumus sa'atu hatta yuqatilal muslimuna al-yahud fayaqtuluhumul muslimuna hatta yakhtabi al-yahudi mi wara'il hajari wasyajari fayaqulul hajaru awis syajaru ya muslim ya abdallah hada yahudi khalfi ta'al faqtulhu illal gharqat. Tak hanya bersembunyi di balik batu orang Yahudi itu, ketika orang Islam memerangi mereka, menyerang mereka, mengejar mereka, mereka juga sembunyi di balik pohon-pohon besar, masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon itu pun memberitahukan kepada orang Islam, wahai orang Islam, ada Yahudi di sini. Kecuali pohon gharqad. Pohon gharqad itu nggak akan memberitahukan kepada orang Islam bahwa ada orang Yahudi bersembunyi di balik pohon itu. Yang menarik, Bapak Ibu yang berbahagia, orang Yahudi yakin akan kebenaran hadis ini. Apa bukti yakinnya? Itu sekitar 5 tahun lalu ada orang kita pergi ke Israel, dia memotret beberapa sisi Israel di sekitar Tel Aviv, di beberapa tempat lain. Itu terjadi penanaman pohon gharqad besar-besaran, lebih 1 juta pohon sudah ditanam di Israel itu. Beberapa waktu yang lalu, sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, itu kan pernah terjadi kebakaran di Israel. Ketika rumah-rumah terbakar, mereka nggak panik. Tetapi ketika pohon gharqad terbakar, itu paniknya Yahudi luar biasa. Kenapa mereka menjadi panik? Mereka nggak ada tempat sembunyi lagi nanti kan. Mereka tanam pohon gharqad itu sebanyak mungkin saat ini untuk bisa mereka sembunyi. Teman saya pernah menetap di Amerika beberapa lama, ada sekitar 5 atau 6 tahun. Dia selama tinggal di sana ada beberapa kali, ada waktu yang agak panjang, ada libur, ada uang sedikit, keliling ke beberapa wilayah yang mudah diakses untuk dikunjungi. Termasuk dia masuk ke beberapa kawasan yang di sana banyak orang Yahudi. Dan di kawasan itu ada hutan, semacam hutan kota dibikin. Di situ semua pohon gharqad yang ditanam. Jadi bukan
Yang ditanam mereka bukan bakme, bukan pohon asam Jawa, bukan jambu madu, pohon karkat yang mereka tanam. Ini bukti bahwa orang Yahudi yakin dan percaya kepada hadis ini. Kita aja orang Islam yang kadang-kadang kenapa hadis Rasulnya sendiri nggak dipercaya, ya kan? Bahwa Rasulullah mengatakan orang-orang Islam akan berperang melawan orang Yahudi nanti, dan orang Islam akan menang dalam peperangan tersebut, kita masih ragu-ragu itu. Nah, orang Yahudi yakin bahwa orang Islam akan memerangi mereka, lalu kemudian mereka sembunyi di balik pohon, pohon pun akan ngasih tahu ke mereka, kecuali pohon warkat. Mereka percaya, makanya mereka tanam pohon warkat di mana-mana. Jadi sampai-sampai itu untuk menandakan ada atau tidak orang Yahudi di sebuah negeri atau di sebuah kota, lihat pohon karkat di situ ada apa enggak. Beberapa teman kemarin tuh sempat menjadi mengikuti semacam sabbatical, pertukaran dosen di Tunisia. Saya nggak ikut. Di Tunisia itu dia menemukan pohon karkat. Lalu tanya ke sana ke sini, rupanya ada orang Yahudi di Tunisia. Ada lagi yang pernah menemukan pohon karkat di Aljazair. Rupanya ada orang Yahudi di sana. Kan udah di mana tadi? Amerika. Australia lagi. Di Australia itu ada pohon karkat sekarang. Dan lagi-lagi ada orang Yahudi di Australia, walaupun jumlah komunitasnya tidak begitu ramai. Kalau nanti Bapak Ibu ketemu ada pohon karkat, kayak mana pohon karkat? Nggak bisa kita perlihatkan gambarnya. Jadi kalau ada pohon karkat di Aceh misalnya, tiba-tiba naik misalnya, ini ada kemungkinan ada orang Yahudi di sekitar ini. Kita nggak tahu, mungkin dia berpura-pura bukan Yahudi gitu kan. Ini di antara tanda kiamat. Nanti orang Yahudi sembunyi di balik-balik pohon itu, dalam kerimbunan hutan karkat. Nggak bisa kita temukan. Baik, lanjutannya termasuk juga tanda kiamat adalah yahsirul furatu an jabalin min dahab, mengeringnya sungai Efrat. Sungai Efrat itu mengalir sejak dari sebahagian Turki, kemudian ke Jordan, ke apa lagi, sampai ke Irak kan. Sungai yang besar, sungai yang panjang. Kata Rasulullah, nanti di akhir zaman la taqumu sa'atu hatta yahsiral furatu, mengering dia. Ketika mengering itu muncul, nampak di dasar sungai itu gunung emas. Tetapi ingat, yaqtatilun nasu alaihi, sehingga orang saling berperang untuk memperebutkan emas yang ada di dasar sungai Efrat itu. Belum pernah kering sungai Efrat itu karena begitu banyak debit airnya, karena sungainya pun dalam, sungainya pun besar, sungai pun panjang. Cuma selama ini belum terdeteksi oleh peralatan-peralatan modern bahwa di dasar sungai itu ada emas, belum. Dari beberapa rujukan yang saya baca, juga dari beberapa komunikasi dengan orang-orang, itu belum diketahui ada atau tidak emas di dasar sungai itu. Tapi peluang kemungkinan ada tetap sangat besar. Nah, nanti sebelum kiamat ya Allah munculkan berbarengan dengan mengeringnya air di sungai tersebut, muncul gunung emas, lalu manusia pun saling berperang, saling membunuh untuk memperebutkan emas tersebut. Fa yuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'una. Bayangkan, dalam 100 orang yang memperebutkan itu, 90 diantaranya
Oh, 99, maaf. Tis'atun wa tis'una. 99 di antaranya mati. Seandainya 100 orang ikut berkelahi di situ, maka 99 orang mati. Hanya satu yang selamat. Jadi peluang selamat 1%, gitu. Wa yaqulu kullu rajulin minhum la'alli akuna ana alladhi anju. Semua yang ikut berkelahi di situ, yang ikut memperebutkan emas, ngomong saya yang akan memenangkan ini. Yang lain bilang saya yang akan memperoleh emas ini. Yang lain ngomong lagi saya yang akan memperoleh. Semua itu meninggal. Wa fi riwayatin faman hadarahu fala ya'khudha minhu syai'an. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan bahwa siapapun yang tahu ada emas di situ, maka hendaklah dia berpaling, jangan menuju ke situ lagi. Siapa tahu nanti mungkin ada di antara bapak, ibu ditugaskan ke sana, misalnya sungai mengering, nampak emas, menghindar terus, nggak usah ikut untuk mengambilnya. Kenapa? Karena nyaris tidak diperlukan lagi, karena tak lama lagi akan kiamat. Dan ketika kita mengambilnya, mungkin kita mati di situ. Memang semua mati, tapi matinya mati nggak bermanfaat ini kan? Mati sia-sia nih, emas nggak dapat pun mati juga habis itu kan. Setelah itu maji'u zamanin yukhayyaru rajulu fihi bainal ajzi wal fujur. Bersambung terus keadaan dengan adanya fenomena di tengah umat manusia, yaitu dihadapkan kepada pilihan, akan dipandang kita lemah atau diremehkan, atau kita ikut berbuat kejahatan. Dibawanya segelas minuman keras misalnya, kalau kamu nggak minum bencong katanya, kalau nggak minum perempuan kamu, nggak jantan. Atau minum, kalau kamu nggak berani bunuh berarti kamu lemah, berarti kamu pengecut. Kalau nggak berani ngerampok, kalau nggak berani korupsi, bodoh. Gitulah. Jadi muncul fenomena nanti di akhir zaman, manusia semua dihadapkan yuttahammu bil ajzi warraji'ati. Dianggap sebagai orang lemah, dianggap sebagai orang tak berdaya, dianggap sebagai orang kuluk, dianggap sebagai orang kuno, macam-macam. Bodoh kali kamu. 20 tahun kerja di sini dengan pangkat begitu besar, rumahnya segini cuma gitu. Begitu lemahnya. Orang di sana itu baru 3 tahun jadi pegawai udah kayak gitu besar rumahnya. Akhirnya terdoronglah kita untuk melakukan korupsi ya. Jadi di akhir zaman nanti akan muncul saling ngomong begitu. Datang lagi orang bilang lagi, 30 tahun kerja cuma beli Avanza, ini baru 2 tahun jadi anggota DPR langsung beli Pajero. Gitu lah. Apalagi apalagi yang kerja di sektor prajurit nih kan, kalian kerja siang malam menjaga negeri ini, udah 30 tahun kalian kerja, nanti paling-paling cuma dapat satya lencana ucapan terima kasih gitu. Orang tengok tuh anggota DPR tuh baru 1 periode dia kerja, gunung pun sanggup dia beli ya. Kan ini kita dilemah-lemahkan kita. Kata Rasulullah, pilihlah yang lemah ketika dihadapkan pada seperti itu. Pilihlah, biar saja bilang, saya memang nggak kaya, saya memang lemah. Karena kalau tidak kita akan memilih kejahatan, berada pada tempat yang buruk gitu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti 'alan nasi zamanun yukhayyar fihi ar-rajulu bainal ajzi wal fujur faman adraka dzalika zaman falyakhtar al-ajza. Nanti akan datang satu masa, kata Rasulullah berdasarkan riwayat Abu Hurairah. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Nanti akan datang satu masa pada manusia di mana manusia dihadapkan pada 2 pilihan.
apakah mau melakukan keburukan lalu diagung-agungkan, atau tetap dengan kebenaran tapi diremehkan, disepelekan oleh orang-orang. Maka ketika kalian fama adraka dzalika zaman, kalau kalian bertemu dengan masa itu, fal yakhtar, maka hendaklah kalian memilih al ajza, biarlah saya memilih lemah saja. Ngapain hebat-hebat kali? Karena kalau kita memilih hebat, maka kita pasti akan melakukan kejahatan dan keburukan. Jadi prestise, kehebatan, kemewahan, penghargaan, penghormatan itu selalu dihubungkan dengan kejahatan. Harus berani jahat, harus sekurang-kurangnya berani korupsi, cepat kaya, atau berani membunuh, berani melakukan kesewenang-wenangan dan sebagainya. Ini zaman akhir. Setelah itu audatu jaziratil Arab marujan wa anhara, kembali lagi negeri Arab subur, makmur, dan memiliki sungai-sungai yang berair, sungai-sungai yang deras airnya. Sekarang ini Jazirah Arab kan sungai-sungainya kan kering. Waktu hujan lebat-lebat sekali baru sungai itu ada air. Sepanjang tahun mungkin hanya sekitar 5 atau 6% lah dari sepanjang tahun itu yang sungainya berair di Arab itu. Nanti di akhir zaman katanya itu sungai mulai berair kembali. Saya nggak tahu waktu apa betul di Jazirah Arab, diambil video beberapa waktu yang lalu, itu nampak ada sungai berair, ada rumput-rumputan tumbuh lagi di beberapa Jazirah Arab. Ini pertanda katanya bahwa sudah berada di akhir zaman. Kata Rasulullah begitu. Dulu Arab itu katanya itu subur, makmur. Dulu ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Nah, setelah itu kering kerontang dalam waktu yang sangat lama. Nah, dan nanti sebelum zaman berakhir, sebelum kiamat itu kembali. La taqumu sa'atu hatta ta'uda ardul arabi marujan wa anharan wa hatta yasirar rakibu bainal Iraq wa Makkah la yakhafu illa dhalalit tariq. Menjadi aman, menjadi tentram, ada sungai, orang-orang hidup menjadi makmur, nggak ada takut apapun. Perjalanan antara Mekah dengan Irak dilintasi oleh satu orang perempuan pun berani, karena begitu amannya kehidupan. Ini terkait dengan Jazirah Arab. Kita lanjutkan. Ini yang ada 3 fitnah. Sebenarnya ini nanti kita bahas menjelang munculnya Dajjal, tetapi nggak apa-apa karena ini sudah disebutkan dalam kitab ini. Ada fitnatul ahlas, yang kedua fitnatus sarra, dan yang ketiga fitnatud duhaima. 3 fitnah terbesar akan dihadapi oleh umat akhir zaman sebelum munculnya fitnah Dajjal. Dajjal terbesar, terberat. Sebelum munculnya Dajjal ada 3 fitnah yang sangat berat akan dihadapi oleh manusia. Yang pertama fitnatul ahlas, waktu berlangsungnya ini sangat lama. Apa itu fitnatul ahlas? Konflik, perang. Kalau cerita perang, sejak dari zaman dahulu memang sudah perang kan, ada perang-perang. Tapi yang maksud dengan di sini adalah perang antar sesama umat Islam. Jadi ini panjang betul masanya, sampai-sampai orang pun melupakan bahwa kita sedang hidup di dalam peperangan. Perang apa? Perang sekali lagi antar umat Islam dengan umat lain. Kita bisa berdamai, bisa berlebih kurang. Dengan sesama umat Islam nggak mau mengalah sedikit pun. Panjang kain sarung orang dikit aja udah marah kita, tuduh bid'ah, neraka. Bapak Ibu tengok di Masjid Raya Baitur Rahman kan, setahun yang lalu itu khatib mau berkhutbah, marah jamaahnya, suruh pegang tongkat.
nyohan kamat tongkat habis tu. Coba bayangkan. Hanya karena nggak pegang tongkat saja diancam mau dibunuh di dalam masjid lagi. Coba bayangkan. Malamnya saya diajak untuk bertemu wali Nanggro, karena ada kira-kira 1 pekan sebelumnya saya ngisi ceramah di kalangan orang-orang itu. Hadir wali Nanggro waktu itu, diajak untuk bertemu wali Nanggro untuk mendamaikan masalah masjid raya itu. Tapi saya nggak ngomong-ngomong karena diajak aja, ikut duduk dengar semua. Jadi di dalam pertemuan yang hadir wali Nanggro itu juga begitu. Berteriak-teriak, dia maki-maki Ustaz Azman tu, dia marah-marah, dia tuduhnya Wahabi macam-macam. Coba bayangkan. Ini sesama umat Islam Bapak Ibu bahagia. Sama-sama orang yang memakmurkan masjid, hanya karena nggak pegang tongkat pada saat berkhutbah Jumat itu udah habis-habisan. Sampai ada bersumpah waktu itu. Saya rekam. Memang nggak perlu direkam yang buruk-buruk itu kan. Memang nggak mau saya rekam, nggak mau pun saya foto waktu itu. Diajak aja karena sudah sangat terpaksa saya hadiri. Ada yang bersumpah rela mati agar masjid raya ini kita sucikan menjadi masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, katanya. Dia memahami Ahlus Sunnah wal Jamaah itu seperti pemahaman dia. Bagaimana azan Jumat itu harus 2 kali. Kemudian sebelum khatib naik mimbar ada protokolnya, baca Allahumma shalli wa sallim. Setelah itu ambil tongkat naik ke mimbar. Setelah salat kemudian ada meratib sedikit gitu. Setelah itu ada i'adah salat zuhur. Dia memahami Ahlus Sunnah sebatas itu. Lalu berteriak Allahu Akbar di masjid raya juga berteriak keras-keras sekali. Ini fitnatul ahlas. Dan dalam waktu yang cukup panjang, ratusan tahun mungkin terjadi perpecahan di tengah-tengah umat Islam. Di mana-mana, bukan hanya di negeri kita. Di Malaysia itu yang ditangkap oleh pemerintahnya itu yang aktivis-aktivis Islam dituduh terhubung dengan jaringan terorisme, dengan ISIS dan segala macam. Beberapa dai, beberapa pendakwah di Malaysia itu sekarang ditangkap dengan alasan karena membela teroris, membela Taliban, membela Afghanistan, macam-macam lah tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada sesama umat Islam. Saya juga nggak tahu apa betul mereka terlibat apa enggak, juga nggak tahu. Yang penting yang nangkapnya orang Islam gitu. Pemerintahnya kan pemerintah Islam. Militernya Malaysia kan militernya Islam. Polisinya Malaysia, polisi dirajanya kan polisinya Islam. Perdana menterinya kan memang oleh raja kan. Dikukuhkan oleh raja. Rajanya raja Islam. Perdana menteri juga orang Islam. Jadi itu bertengkar dengan sesama umat Islam. Dengan Cina mereka baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Jadi ini fitnatul ahlas, menghabiskan waktu sangat lama. Oleh karenanya dengan mempelajari ini sudah sangat sepatutnya kita menyadari kalau kita bertengkar hanya masalah arah kiblat, apa hirang hirut becu, masalah apa yang kurang. Kalau kita bertengkar karena itu, berarti kita sedang diuji oleh Allah dengan fitnah ini. Fitnatul ahlas namanya. Dan ini berat yang fitnah ini. Dan susah kita luruskan. Kalau sedang bentrok seperti itu kita coba damaikan, kita dikena bogem tuh. Kena pukul kita, kena kejar kita. Kita yang dituduh sebagai entah agen Wahabi lah, entah macam-macam maksudnya. Ini yang orang ini pun keras juga. Saya hadir di Masjid Al-Makmur Lampit ketika perebutan masjid itu. Sengaja saya datang, nengok, memantau, melihat keadaannya. Ada satu orang yang saya kenal, telepon-teleponan. Beliau di dalam, saya di luar. Beliau menceritakan bagaimana keadaan di dalam, saya menceritakan bagaimana keadaan di luar.
Bagaimana? Orang yang diserang pun mempertahankan diri juga sangat keras. Misalnya orang ini menuntut supaya setelah salat ada zikir sedikit, ada baca doa. Yang itu juga mempertahankan supaya enggak ada doa. Coba bayangkan. Sampai saya bilang, kenapa kalian bertahan dengan ini? Hanjur Ustaz. Si krek mentang tayang mundur nyan wa'ai maju habis ju. Tajuk hati laki jantung kata orang. Ya udah saya mengalah. Nak tahu mau ngomong apa lagi kan? Di masjid ayat saya bilang kalau tak zaman tu orang minta berdoa, ya udah berdoa aja pun. Yang lagi Jumat tungkat meno bahlo khatib. Jumat uku biasa yang khatib. Yang yujuk tungkatnya, yang mau kasih tungkat suruh kasih ke saya, biar saya pegang. Mau 2, mau 3 sekali, ayo kasih terus banyak-banyak. Masa gara-gara tungkat kita bertengkar, saya bilang. Saya bilang sama Ustaz Azman di Masjid Raya waktu itu. Disuruh iadah duhur setelah saya. Ya udah iadah aja, siapa yang mau. Suruh salat tarawih 20, bikin aja terus 20, saya bilang. Apa susah kali itu? Oh nyandeng kan nedang belah hadis kata. Ya kan tadi itu dulu lagi saya kayak gitu kan. Jangan-jangan Ustaz Samsulnya jadi agen mereka. Nah, tujuan saya supaya kita jangan bertengkar dengan hal-hal itu. Kalau kan bentrok itu antara sesama Islam. Jadi fitnatul akhlas sekali lagi. Ini fitnah yang sangat berat dihadapi oleh Islam. Yang kedua fitnatus sarra namanya. Fitnatus sarra itu fitnah kemajuan. Negara-negara Islam atau umat Islam mengalami kemajuan. Sehingga mereka senang, mereka kaya-kaya. Dengan kekayaannya mereka bikin gedung tinggi-tinggi. Mereka bikin rumah besar-besar, mereka beli mobil mewah-mewah. Bahkan coba lihat sekarang tuh, robot-robot pun dibeli oleh pemerintah Arab Saudi kan, dibikin gedung paling tinggi, Burj Al Khalifah namanya. Kemudian kota Dubai itu kemarin Ustaz Munawir katanya sempat transit di Dubai, entah naik pesawat apa, itu sempat transit di Dubai katanya. Itu Ustaz di Dubai ada hotel yang 1 malam itu kita menginap sampai 8 miliar. Coba bayangkan. Saya bilang ngapain ke situ kan? Jadi udah dibikin udah mewah sekali. Kemudian ada tempat wisata katanya di Dubai itu sekarang itu seperti dibikin rumah kaca, kemudian taman yang luas macam-macam. Ini fitnatus sarra seperti ini terjadi di tengah-tengah umat Islam. Umat Islam kaya, umat Islam maju, umat Islam banyak uang, maka hiduplah dengan kemewahan. Caranya masih tetap cara Islam, maksudnya mereka tetap salat, mereka tetap puasa, mereka tetap bayar zakat. Cuma mewahnya itu, senangnya itu. Dan ini ujian Allah juga. Dan ini berat. Banyak orang yang ketika diuji dengan kemiskinan dia lulus, tetapi pada saat diuji dengan kekayaan dia nggak lulus. Diuji dengan sakit lulus, diuji dengan sehat nggak lulus. Apa bukti lulus nggak lulus? Tingkat ketaatannya. Makin miskin seorang makin baik dia kan, makin taat dia. Sebagian orang makin sakit makin banyak istighfar. Begitu diberikan sehat, bla semua, lupa semuanya. Ini fitnatus sarra namanya. Dan yang ketiga adalah fitnatud duhaima. Fitnah duhaima. Duhaima itu asal katanya itu dahim. Artinya hitam pekat, gelap gulita, nggak nampak sekalipun di depan mata. Tapi maksud duhaima di sini nggak nampaknya bukan nggak nampak dengan mata indrawi, tapi nggak nampak dengan mata hati. Kebajikan pun di depan mata kita anggap keburukan, keburukan pun di hadapan kita anggap kebajikan. Terjadi pemutarbalikan fakta dan penggiringan opini, sehingga susah kita bedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dilanjutkan lagi dengan hadis yang sudah kita baca tempoh hari. La taqumus sa'atu hatta yu'tamanal kha'in wa yukhawwanal amin. Sampai pahlawan pun dianggap sebagai pengkhianat, dan pengkhianat dibalik dipuja seperti sebagai pahlawan.
Waktu saya sekolah dulu, ketika ditanya oleh guru siapa nama pengkhianat di negeri, siapa nama pahlawan di negeri ini, kita tulis Teku Umar, Cuk Nyadin, Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, kan itu. Ditanya siapa nama pengkhianat di negeri ini, kita tulis terus PKI, kan, Edit, Untung, Musuh, kan itu. Nah, sekarang coba tanya Bapak Ibu kepada anak-anak muda sekarang, mereka nggak seperti itu lagi jawabannya sekarang. Udah mulai bergeser, udah mulai berubah. Menurut mereka Edit itu bukan pengkhianat. Nah, udah mulai kan? Untung itu bukan pengkhianat. PKI itu bukan organisasi pengkhianat. Udah mulai terbalik. Dan nanti mungkin suatu waktu yang pengkhianat itu MUI, misalnya kan, Muhammadiyah, NU misalnya. Jangan-jangan TNI pula nanti dibalik dianggap sebagai pengkhianat. Ini yang paling kita takutkan. Jadi diubah. Ini fitnah duhaima. Orang yang nyata-nyata sebagai pahlawan dianggap sebagai pengkhianat, yang nyata-nyata sebagai pengkhianat dianggap sebagai pahlawan. Bukan hanya yang telah meninggal, bisa jadi yang hidup. Kita berhadapan dengan dua orang. Yang satu orang yang membela kebajikan dan kebenaran, memang betul-betul sebagai pahlawan, patriot bagi bangsa dan negeri, itu dijatuhkan hukuman kepada dia. Alasannya mungkin melanggar disiplin, alasannya bermacam-macam, di penjara. Sedangkan yang satu lagi misalnya betul-betul pengkhianat, dia menjual aset negara, kemudian bekerja sama dengan cukong macam-macam, mengeksploitasi hasil bumi dan sebagainya untuk kepentingan asing, itu dianggap sebagai pahlawan bangsa, dipuja-puja. Ini namanya fitnah ad-duhaima. Ketika antara hitam dan putih nanti nggak bisa lagi dibedakan, antara hak dan batil nanti sudah nggak tahu lagi mana batasnya, maka tunggulah fantadirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Tunggulah 1 atau 2 hari lagi Dajjal akan muncul di tengah-tengah manusia, katanya, kata Rasulullah begitu. Kenapa? Karena manusia nggak bisa lagi bedakan mana baik dan mana buruk. Pak Ibu pernah mendengar mungkin teori post-truth namanya. Post-truth itu sebenarnya bukan salah teori. Teori ini dibangun dari melihat fenomena, cara pandang dan cara sikap masyarakat, kan? Sikap manusia. Ketika manusia mengatakan ini putih terus-menerus, lalu orang menganggapnya putih, atau ketika mengatakan ini hitam terus-menerus sampai 1000 orang, 1.000 orang, 1 juta orang mengatakan hitam padahal putih, nanti orang-orang semuanya akan memihak kepada dia, mengatakan hitam. Jadi kebenaran itu bukan berdasarkan fakta, tapi kebenaran adalah berdasarkan penggiringan opini. Si A itu benar, si A itu benar, si A itu baik, maka dibesar-besarkan baliho, dibuat spanduk, ditulis, disebut, dikampanyekan si A itu baik, maka orang-orang menganggap si A itu menjadi baik. Ini post-truth namanya. Makanya kemenangan seseorang dalam kontestan, dalam lomba-lomba belakangan ini, kan, bukan lagi dilihat pada kualitas orang yang ikut lomba, tapi dilihat berapa pollingnya, kan, berapa SMS-nya. Kemarin diajak saya memilih mahasiswa, itu mana mahasiswa berprestasi, silakan berikan. Saya bilang, ngapain kalian nih? Kalau mau lihat mahasiswa berprestasi, lihat dia, lihat nilainya, lihat keaktifannya, lihat karya-karyanya. Misalnya ada ikut beberapa kegiatan, dia bagus dalam itu berikan penghargaan kepada mahasiswa prestasi itu. Bukan di polling dengan sama dosen. Dosen pun di polling rupanya. Di polling kepada seluruh mahasiswa, mana dosen terbaik tahun ini. Di polling, lalu mahasiswa milih. Jadi siapa yang banyak memilih, itulah dosen terbaik. Udah 3 tahun berturut-turut. Saya lihat di kampus itu dipilih dosen berdasarkan polling mahasiswa. Nah, ini post-truth sebenarnya. Jadi hebat atau baik atau munculnya seseorang bukan karena kualitas yang dia miliki, tetapi karena orang-orang sudah mengelu-elukannya. Inilah disebut dengan fitnah ad-duhaima. Ketika nanti semua fenomena ini terjadi, fitnah duhaima merata, maka tunggulah Dajjal akan datang ke tengah-tengah manusia. Nah, Dajjal tentu belum kita bahas. Kita akan bahas
Al-Mahdi dulu sebelum Dajjal. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah sama-sama kita mengampun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.